Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat dan juga selamat datang di channel Bung Harpa. Buat teman-teman semua yang mungkin masih menjalankan ibadah puasa, semoga dikuatkan sampai nanti buka puasa dan juga sampai nanti hari kemenangan. Nah, teman-teman, di edisi kali ini kita akan bahas topik utamanya memang soal para gelandang terbaik tim nasional Indonesia. Tapi sebelum ke sana, gue akan sedikit update soal mungkin sedikit kesimpang siuran soal Martin Paes dan Lino. Ini memang kesimpang siuran yang wajar karena ada perbedaan. Jadi antara terutama Paes ya, antara match summary yang dikeluarkan oleh PSSI, gue nggak tahu bisa kelihatan atau enggak, dengan yang AFC. Dan ini berimplikasi juga pada boleh atau tidaknya Martin Paes tampil lawan China tanggal 5 Juni nanti. Jadi sudah terkonfirmasi Martin Paes itu absen lawan China tanggal 5 Juni tadi yang gue sebut karena sudah mengantongi 2 kartu kuning. Jadi sekedar informasi, Paes ini baru bergabung dengan timnas sejak round 3. Purely sejak round 3, sejak kita menjalani laga pertama menghadapi Saudi di Jeddah. Nah, disitulah dia langsung dapat kartu kuning. Kalian pasti ingat ya, mudah-mudahan nanti gue udah bisa masukkan cuplikannya ketika dia melakukan pelanggaran di kotak penalti. Setelah menerima back pass, dia agak sedikit lama ngambil keputusan, kemudian akhirnya jadi pelanggaran. Di situ dia dapat kartu kuning. Nah, itu udah firm sebenarnya, walaupun mungkin banyak yang nggak ngeh mungkin ya. Tapi ini udah berkali-kali gue sampaikan, Martin Paes itu sudah mengantongi kartu kuning, jadi bahaya kalau kena kartu kuning lagi bisa absen. Nah, kemarin itu dia mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Bahrain di GBK. Baru aja waktu kita menang 1-0, di situ di menit sebenarnya nggak jauh beda dengan jaraknya dengan saat Kevin Dix dapat kartu kuning menit 72. Menit 71 Kevin Dix dapat kartu kuning. Ya walaupun ada yang bilang juga 70. Anyway, 1 menit atau 1 menit sampai 2 menit setelah Kevin Dix mendapatkan kartu kuning, itu Martin Paes dapat kartu kuning. Ya jujur, gue yang nonton di stadion juga memang nggak terlalu ngeh. Di TV juga kayaknya nggak tertangkap begitu ya. Tapi memang ya terkonfirmasi dia mendapatkan kartu kuning karena mengulur-ngulur waktu. Nggak tahu juga kenapa FC skip sehingga akhirnya menimbulkan sedikit kebingungan. Tapi sudah dikonfirmasi itu memang kartu kuning dan artinya seperti yang gue bahas di video sebelumnya, dia absen dan kemungkinan besar digantikan Emil Audero. Kalau memang nggak cedera, mudah-mudahan dia aman di Palermo ya, karena sudah mendekati akhir musim, bisa aja masuk gigi 5, jadi amit-amit cedera. Emil juga absen, penggantinya Nadio dan Hernando ya, walaupun Nadio juga bagus, Hernando juga bagus, tapi pengalaman Emil, pengalaman Martin Paes, kalau kita bicara pemain diaspora tentu lebih banyak pengalamannya ya, lebih bagus gitu ya. Oke. Yang kedua soal Lino. Lino itu back to back dengan Bahrain dapat kartu kuningnya. Jadi di pertandingan pertama waktu kita main 2-2 di Bahrain itu dia dapat kartu kuning. Dan ya terakhir itu tadi waktu kita lawan Bahrain di GBK waktu kita menang 1-0, dia dapat kartu kuning di menit berapa ya? Menit 34. Nah, waktu di Bahrain itu menit 90 plus 4. Jadi di akhir-akhir pertandingan banget dia juga nggak main sebagai starter, main dari bangku masuk dari bangku cadangan, kemudian dapat kartu kuning itu di akhir pertandingan banget gitu. Dan di Bahrain, kalau di Bahrain dia starter dan dapat kartu kuningnya menit 34. Jadi memang dia juga sudah absen. Jadi confirm nih. Clear ya. Ini match summary yang dikeluarkan oleh PSSI. Tapi gue akan coba scan supaya nanti clear ya. Ada sumbernya begitu. Nah itu Soaldo itu clear, jadi udah nggak bisa main. Terkait dengan suspensi, kalau nggak main nanti cedera ya kita nggak tahu. Karena ada 69 hari lagi, ya apapun bisa terjadi. Kita berharap semuanya fit lah. Oke, kita ke inti topik pembicaraan video gue kali ini. Jadi ini gue rekam siang. Yang pertama, soal gelandang ini gue akan bahas soal Tom Hai. Tom Hai gue rasa sih gak usah panjang lebar. Dari sejak mulai dia di naturalisasi dan debut kalau gue gak salah ya lawan Vietnam Away. Lawan Vietnam Away bersama dengan Ragnar. Disumpahnya juga bareng nih seingat gue. Jadi kita sudah lihat bagaimana kipasnya ke Lino sebelum Lino men-slice bola itu ke Ole dan jadi gol, itu luar biasa.
visinya, cara dia menempatkan badannya, kemudian cara dia juga menutup ruang, ini komplit lah. Kelemahannya cuma satu teman-teman, endurance-nya nggak terlalu bagus ya. Ini kalian sudah pasti tahu juga, tapi nggak apa-apa biar ada point of view yang full. Jadi dia itu kalau di Almer City itu musim ini mungkin hanya 5 kali seingat gua, atau maksimum 6 gitu ya, yang benar-benar main 90 menit. Jadi kalaupun dia starter itu dia banyak lah, 14 kali itu berapa gitu ya. Tapi menit 60 keluar, menit 70 keluar, dan seterusnya. Jadi ini salah satu mungkin tantangannya. Cuman kemarin tantangan itu menjadi sirna ketika kita melihat penampilan dari Joao Pelupessy, yang juga nanti kita akan bahas bagaimana Joe ini membuat kemampuan, membuat daya serang, membuat kreativitas dari Tom Hai ini menjadi lebih maksimal. Jadi dia nggak terlalu pusing memikirkan lini tengahnya ketika ada transisi menyerang dari lawan. Kasarnya masih ada bodyguardnya yang membackup dalam diri seorang Joao Pelupessy. Ya luar biasa. Bisa aja sebenarnya kalau mau main aman pakai 2 pivot lebih kuat, tapi daya serangnya jadi kurang. Kiri kanannya jadi agak lemah gitu. Jadi kemarin itu adalah format yang sudah menurut gue baku. Double pivotnya itu antara Tom Hai dan Joao Pelupessy. Jadi masih ada lagi sisa 1 slot pemain untuk menyerang, dan ini membuat ya ketajaman lini depan kita menjadi lebih maksimal. Dan ini diperbaiki oleh Patrick Kluivert dibandingkan laga saat menghadapi Australia di Allianz Stadium. Ya saat itu gue dengar beberapa kali melalui translate dari seorang rekan gue orang Belanda, Vandenberg itu mengeluhkan renggangnya double pivot antara Nathan dan juga Tom Hai. Dan H-1 kalau nggak salah, atau hari H siangnya, kalau nggak salah hari H siangnya, gue sempat ngobrol dengan Vandenberg dan dia mengatakan betul, saya memang berulang kali mengatakan hal tersebut. Dan dia sempat nanya, kok tahu? Ya ada yang translate, wartawan Belanda. Saya bilang kalau saya nggak ngerti bahasa Belanda. Cuman dia bilang what can I do, katanya, it's too far, karena dia di atas tuh, di dekat media wartawan, media tribun media gitu. Jadi nggak bisa dinyampaikan hal tersebut ya. Ya walaupun itu apapun terjadi ya memang kita kalah juga lawan Australia karena kita kalah dalam segala hal. Jadi intinya itu diperbaiki dengan memasukkan Joao Pelupessy, dan Joao Pelupessy ini langsung aja kita bahas ya. Menurut gua satu kepingan puzzle yang kita cari juga selain oleh Romney, bagaimana dia men-screening itu luar biasa. Jadi kalau kita nonton bola di stadion itu beda dengan di TV. Kalau di stadion kita bisa melihat apa yang tidak ditampilkan di TV. Misalnya kita mau melihat Martin Paes terus saja kan bisa. Tapi kalau di TV kan enggak. Dia harus nyorot sana, nyorot sini, nyorot penonton, nyorot proses gol, nyorot supporter, macam-macam. Nah di situ salah satu yang paling sering gue lihat itu adalah Joao Pelupessy. Palanya itu gerak mulu begini. Palanya gerak mulu, screening terus. Dan itu membuat akhirnya ibarat lu dalam atau kalian ya mengambil keputusan, informasi itu lengkap. Screening posisi, screening lawan, screening teman. Jadi begitu dapat bola dia udah langsung tahu cepet mau ngapain. Jadi pergerakannya efektif gitu. Nggak usah dia harus mikir lagi segala macam. Akhirnya hilang bola, hilang momentum, dan kadang-kadang juga bisa kerebut bolanya gitu. Jadi Joao Pelupessy ini luar biasa, dan gua rasa kita semua sepakat. Kayaknya ya kalau nggak cedera, Joe dan Hai ya enjoy nih duet enjoy akan membuat ini kita lebih enjoy. Nah, gelandang-gelandang lain tentu juga bukan tanpa peran. Ivar Jenner. Kalau gue urutkan DM yang berikutnya itu ada dipegang oleh Ivar Jenner. Dari awal dia dinaturalisasi, menurut gue Ivar Jenner adalah pemain yang paling stabil. Memang tidak eksplosif penampilannya, ya tipikal mungkin seperti Sergio Busquets, tapi dia selalu memberikan keseimbangan di lini tengah. Kemarin pun dia memainkan peran itu, dimasuki menit ke berapa ya? Pertengahan babak kedua lah. Dia memberikan fresh leg di tengah. Ketika pemain-pemain lain sudah lelah, mungkin Tom Hai udah lelah, dia bisa ada di sana. Bahkan menurut gua kalaupun nggak ada Joao Pelupessy, Ivar Jenner bisa mengambil beban tersebut. Walaupun saat ini menurut gua Joao tetap yang lebih baik daripada Ivar Jenner. Cuman gapnya nggak terlalu besar. Nah itu 3. Yang berikutnya sebenarnya sejajar nih antara Nathan dan Ricky Kambuaya. Kenapa? Nathan memang dulu bagus. Di U23 itu menurut gue penampilan terbaik dia gitu. Tapi seiring dengan minimnya minute play dia bersama Swansea, tim senior Swansea, penampilan dia juga ikut turun. Bukan salah dia, tapi itulah fakta yang ya menurut gue agak disayangkan juga ya. Dia tidak memilih klub yang lebih memberikan minute play ke dia, tapi itu resikonya.
dia punya kemampuan, iya, tapi minute play-nya kurang, sehingga touch-nya juga kurang, kompetitif levelnya juga kurang. Sementara di Kambuaya justru mencuri perhatian. Ya, bersama Dewa United ini nggak bohong. Jadi ternyata kita juga harus melihat para pemain yang bermain di Liga 1 ini yang memang perform itu ternyata mendapatkan rewards juga. Gitu. Bersama Dewa United ditampil gemilang dengan 3 juga pemain lokal lainnya, yaitu Egi dan juga Septian. Egi sayang cedera. Ya, Septian mungkin belum dapat giliran gitu ya, karena udah ada Ole ya. Tapi nggak apa-apa. Sooner or later kalau dia memang tampil bagus terus pasti dia akan dapat rewards. Nah, untuk Kambuaya gue melihat satu yang berubah dibandingkan katakanlah ketika dia terlibat di AFF 2020 ya, yang main di 2021 dan juga Piala SEA Games, emosinya udah jauh berkurang gitu. Jadi dia lebih tenang, lebih fokus, dan kemarin kita lihat bagaimana semangatnya nggak pernah luntur. Dan satu kipasnya yang mengingatkan kita semua mungkin di pertandingan lawan Inggris tahun 88, ini mirip banget ketika Gullit memberikan umpan dengan punggung kaki ke Basten gitu. Tapi sayang kemarin yang menerima umpan kalau nggak salah Eliano atau siapa gitu ya, nggak bisa mengkonversi menjadi gol, which is nggak ada masalah, yang penting kita menang. Jadi ya Ricky Kambuaya, keep up, semangat adik Ricky ya. Masa depannya sangat cerah. Yang penting kontrol emosi, fokus. Ya, kemarin main 20 menit, mungkin nanti saat menghadapi China, siapa tahu dibutuhkan main lebih lama lagi. Atau bukan tidak mungkin, kalau misalnya ada, ya amit-amit ya, mungkin Joao Lopez cedera, atau siapa, mungkin, atau kita juga tahu kan, Lino gak main, mungkin aja nanti Ricky akan ditampilkan menggantikan posisi Lino. Ya kita gak tahu, yang pasti dia harus siap terus, karena bukan tidak mungkin kita suatu saat membutuhkan dia. Jadi itulah tadi para barisan gelandang atau midfielder tim nasional Indonesia yang ya mungkin hampir semuanya terus perform, mungkin kecuali Nathan yang agak turun, tapi ya normal dalam sebuah tim nggak mungkin semuanya selalu perform, pasti ada yang lagi turun, ada yang naik. Yang penting outputnya kita bisa meraih kemenangan dan mudah-mudahan lolos ke Piala Dunia. Nah itu tadi paparan gua soal gelandang Indonesia, gelandang tim nasional kita, dan juga konfirmasi atau ya konfirmasi soal absennya Lino dan juga Paes. Terima kasih teman-teman, semoga dinaungi kesehatan dan adios.